Halo teman-teman, kali ini saya berada di wisata kuliner Pasar Lama Kota Tangerang nih. Tempat ini sudah jadi surganya kuliner warga Tangerang. Selain warga Tangerang yang datang ke sini, ada juga loh warga-warga dari daerah lain yang berkunjung ke sini untuk kuliner juga. Selain kuliner, di sini juga ada loh tempat kafe-kafe kekinian yang bisa kalian kunjungi. Ikutin yuk kuliner kita kali ini. Pasar Lama merupakan salah satu tempat wisata kuliner di Tangerang. Kuliner di Pasar Lama ini memang sangat beragam, mulai dari aneka makanan dan minuman, baik tradisional maupun kekinian. Buat kalian yang sedang berkunjung ke kota Tangerang, jangan lupa mampir ke Pasar Lama ya. Suasana Pasar Lama kali ini memang agak sepi, karena pengunjung Pasar Lama kebanyakan datang saat malam. Selain itu, kondisi pandemi juga berpengaruh terhadap perubahan suasana kawasan ini. Sebelum pandemi, Pasar Lama tetap ramai hingga dini hari. Tetapi saat ini, pemerintah Kota Tangerang memutuskan membatasi jam operasional pedagang kaki lima di kawasan kuliner Pasar Lama sampai pukul 8 malam. Selama beroperasi, pelaku usaha juga harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang membuat Pasar Lama selalu ramai pengunjung ialah tentu dari harga. Harga kuliner-kuliner Pasar Lama memang bervariasi namun tetap ramah di kantong. Konsep street food juga membuat Pasar Lama semakin menarik. Saat akhir pekan, Pasar Lama akan ditutup untuk kendaraan bermotor agar para pedagang dan pengunjung leluasa menikmati kuliner-kuliner yang ada. Kebayangkan seseru apa berkuliner di Pasar Lama? Yuk langsung aja kita coba salah satu kuliner di sini, yaitu kondok cizu. Buat kalian pecinta drama Korea, pasti tahu dong jajanan yang sedang viral ini. Ya, Nenek Sodalmi di drama startup menjual jajanan kondok yang menjadi favorit salah satu pemain startup, yaitu Han Ji Pyong. Nah, di Pasar Lama ini ada kondok Jizu yang menjual makanan khas Korea ini. Kondok Jizu bahkan tim Han Ji Pyong loh. Walaupun kalian tim 6 dosan, kondok Jizu tetap ramah melayani kalian. Kondok Jizu ini menjual beragam kondok, mulai dari kondok potato, kondok mozzarella, kondok original, hingga kondok beef mozzarella. Untuk satu kondok ini seharga 20.000 loh, murah banget kan? Jajanan kondok selain viral karena merupakan jajanan unik di negeri ginseng, kondok juga termasuk cemilan yang mengenyangkan. Rasa gurih dari tepung roti dan sensasi keju molor bertambah lezat rasanya. Jadi buat kalian yang sedang berkunjung ke Pasar Lama, jangan lupa mencoba kondok cizu ini ya. Letak lokasinya ada di samping kantor cabang CIMB Niaga Kisamaun ya. Nah, kali ini Liza mau mencicipi kuliner es podeng. Ke Pasar Lama nggak lengkap rasanya tanpa mencoba es podeng ini. Es podeng sendiri merupakan nama lain dari es puter. Podeng berasal dari bahasa Madura yang berarti putar. Makanan pencuci mulut ini merupakan jajanan merakyat. Bahkan di Pasar Lama ini, es podeng mampu menyaingi es krim. Di dalam gelas plastik tersebut tidak hanya terdapat es podeng, tetapi juga pasar Cina, roti tawar, alpukat, dan tape singkong. Setelah itu di atasnya diberi topping susu coklat. Wah, segar ya sepertinya. Di Pasar Lama, es podeng sudah sangat melegenda. Bahkan terdapat beberapa penjual es podeng di sepanjang jalan kawasan ini. Liza mencoba es podeng yang berlokasi di seberang kantor cabang CIMB Niaga Kisamaun. Selamat mencoba. Kali ini saya lagi makan es podeng nih, harganya cuma 12.000 aja loh. Kakak udah sering kesini ya? Udah. Atau baru pertama kali? Sering. Kalau kesini biasanya jajan apa kak? Jajan-jajan yang ringan aja, minuman, makanan gitu. Kayak sempol,
telur gulung, martabak, sate. Kalau kesannya ke sini apa Kak buat tempat ini? Kesan? Ya, semoga lebih bersih aja, lebih rapi, lebih baik. Gitu aja sih. Kakak udah pernah sering ke sini ya? Udah sering. Kalau ke sini jajannya bisa jajan apa aja Kak? Kalau kesini jajanan favorit, Nah, aku sering nyari telur gulung, nyari seblak. Itu banyak banget makanannya banyak banget. kalau kesannya ke sini kayak gimana Kak? Buat tempat ini? Enak, lumayan ramai gitu. Cuman memang banyak makanan aja. Ini kan buat orang yang kayak suka jajan kayak gitu. Kakak kesini udah pertama kali atau udah sering? Udah sering. Kalau kesini seringnya makan jajanan apa Kak? Tergantung sih, kalau lagi maunya makan sushi. Terus kalau misalkan takoyaki tadi aku beli, bebas sesuka mood aku. Kalau kesannya ke tempat ini apa Kak? Apa? Kesan tempat ini apa? Kesan Kakak terhadap tempat ini? Sekarang ya? Buat sekarang sih aku kurang serak kayak gimana ya. Soalnya kan ini lagi pandemi, terus ini nggak ada penerapan social distancing-nya. Kali ini Liza lagi cobain makanan viral namanya kentang spiral. Makanan ini sebenarnya punya banyak nama. Ada yang menyebutnya kentang twister, ada juga yang menyebutnya kentang tornado, ada juga yang menyebutnya kentang spiral. Apapun namanya, yang penting rasanya kan teman-teman. Kentang spiral ini sebelumnya dibentuk menggunakan mesin kentang ulir. Setelah itu kentang diatur ditusukkan sumpit kayu. Lalu kentang disiram menggunakan tepung cair dengan bahan lainnya. Setelah digoreng, kentang akan diberi bumbu. Bumbunya pun bervariasi, ada balado, barbeque, jagung bakar, dan keju asin. Kentang spiral ini juga merupakan salah satu makanan yang viral dari Korea. Nah, untuk harga, makanan ini tidaklah mahal, hanyalah 15.000 sampai 20.000 untuk satu stik kentang. Jadi, kalau kamu lagi di pasar lama, jangan lupa jajan kentang spiral ini ya. Di kawasan ini banyak kok penjual kentang spiral, jadi jangan takut kehabisan. Nah, makanan yang terakhir ini namanya kentang spiral guys. Harganya cuma 15.000 aja loh. Pasar Lama selain menjadi pusat kuliner di kota Tangerang, tempat ini juga memiliki sejarah. Konon di kawasan Pasar Lama ini, keturunan etnis Tionghoa telah memukim selama ratusan tahun lamanya. Awalnya pada abad ke-15, rombongan anak buah dari penjelajah Cina bernama Cheng Ho mendarat di Teluk Naga. Setelah itu mereka berinteraksi dengan warga setempat dan memperluas pemukiman di Pasar Baru dan Pasar Lama. Kawasan Pasar Lama dulu bukanlah pusat kuliner seperti sekarang, melainkan perkampungan biasa di mana warganya beraktivitas dengan bertani dan berdagang. Hal ini dibuktikan dalam salah satu foto yang berada di dalam Museum Benteng Heritage. Nah, teman-teman, kali ini saya lagi ada di salah satu museum di Tangerang, namanya Benteng Heritage. Yuk kita masuk aja ke dalam. Museum Benteng Heritage merupakan museum etnis Tionghoa pertama di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, bangunan ini merupakan salah satu bangunan tertua di kota Tangerang. Bangunan ini terletak di Jalan Cilame nomor 20 Pasar Lama, Tangerang. Bangunan ini juga berada di titik 0 kota Tangerang. Rumah yang ditempati Museum Benteng Heritage diperkirakan dibangun pada abad ke-17. Rumah ini sempat dijadikan markas bagi organisasi perdagangan Tionghoa di Tangerang. Pada abad ke-19, rumah dibeli oleh salah satu keluarga bermarga Lao yang akhirnya dihuni. Rumah sempat dikontrakan sampai akhirnya dibeli oleh Udayana Halim pada 2009. Museum yang dibuka pada tanggal 11 November tahun 2011 di jam 20.11 waktu Indonesia Barat ini dimiliki oleh Udayana Halim yang merupakan warga asli peranakan Tionghoa Tangerang. Ia lahir dan tumbuh besar di lingkungan Pasar Lama. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah orang Tionghoa Tangerang. Sayangnya, pengunjung di museum ini tidak boleh mengabadikan gambar dengan kamera apapun dan merekam video maupun suara.
Museum Benteng Heritage buka mulai pukul 1 siang sampai jam 6 sore. Untuk bisa masuk ke museum dan melihat koleksi bersejarahnya, pengunjung dikenakan tarif. Untuk umum 20.000, pelajar 10.000, mahasiswa 15.000, wisatawan asing 50.000, dan tur khusus Heritage Walk 50.000 untuk rombongan lebih dari 10 orang. Nah, selain Museum Benteng Heritage, ada juga nih tempat bersejarah lainnya di Pasar Lama, yaitu Kelenteng Buntek Bio. Menurut artikel suara.com, Buntek Bio berarti kebajikan. Kelenteng ini dikenal sebagai kelenteng tertua di Tangerang yang diperkirakan sudah berumur 300 tahun. Kelenteng ini hanya sekali direnovasi, yakni pada tahun 1844. Bahkan ketika Indonesia belum merdeka loh. Kelenteng ini konon dibangun secara swadaya oleh warga setempat. Pada masanya, warga Tionghoa di Tangerang dan Jakarta bersatu mengumpulkan dana untuk membangun kelenteng tersebut. Pada perjalanannya, makin banyak umat Buntek Bio yang beribadah di sini, sehingga kelenteng ini dipercantik hingga menjadi seperti saat ini. Kelenteng ini merupakan salah satu dari 3 kelenteng besar yang berpengaruh serta berusia tua di Tangerang. 2 kelenteng tua lainnya adalah Kelenteng Bunsan Bio dan Buhai Bio yang berusia hampir sama. Nah, itu dia sisi lain dari Pasar Lama sekaligus wisata bersejarah di Kota Tangerang. Masjid Kalipasir adalah masjid rasa Tionghoa yang paling terkenal di Tangerang dengan menara mirip pagoda Tiongkok. Masjid ini didirikan oleh Tumenggung Pamitwijaya dari Kahuripan. Masjid Jami Kalipasir memang kelihatan seperti masjid biasa saja yang berada di dalam gang kecil. Namun masjid ini diyakini berdiri pada tahun 1700-an. Letaknya sekitar 1 km di belakang Masjid Agung Al-Ittihad. Perjalanan sejarah Masjid Jami Kalipasir juga ternyata tidak hanya sebatas pada bangunan masjid saja. Terdapat 2 makam tua yang berada persis di depan masjid yang memiliki kaitan erat dengan perjalanan masjid. Banyak peziarah yang datang dari luar Tangerang ataupun Banten ke Masjid Jami Kalipasir. Peziarah berkeyakinan jika 2 makam tua yang lebih tinggi karena tumpukan tua batu kali itu adalah makam dari keturunan Sunan. Zaman dulu penyebar Islam sempat bersinggah di kawasan Tangerang melalui jalur air. Oleh karenanya, untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Kalipasir menggelar budaya arakan dengan miniatur perahu sebagai simbol tibanya para sesepuh Islam di Kota Tangerang menggunakan perahu di pinggir Sungai Cisadane. Nah, teman-teman, kalau kalian kuliner atau pergi keluar rumah, beraktivitas di luar, kalian harus menerapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan selalu membawa hand sanitizer ya. Itulah keseruan kita kali ini. Sampai jumpa teman-teman.